Manusia pasti punya kebutuhan atau keperluan terhadap benda-benda dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana hukum benda di dalam Islam? Dalam kaidah ushul fikih disampaikan bahwasanya al-aslu fil asya huwa al-ibahah ma lam yarid at-tahrimi. Hukum sebuah benda itu adalah mubah atau boleh selama tidak ada yang mengharamkannya. Nah, maka kita lihat dan kita kaji dari ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, mana yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul dan mana yang tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasul untuk dipergunakan oleh manusia itu sendiri. Contoh, misalkan dalam ayat yang Allah berfirman di dalamnya, hurrimat alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi. Nah, di situ sudah jelas ada kata diharamkan. Nah, maka bangkai, darah, dan daging babi itu tidak boleh dipergunakan atau dimakan atau apapun gitu, digunakan manfaatnya oleh manusia. Kemudian kita lihat di ayat yang lain. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti manusia itu boleh berjual beli, tapi tidak boleh ada riba. Entah itu riba itu include di dalam jual belinya atau riba itu terpisah dari jual belinya. Yang intinya adalah Allah sudah jelas mengharamkan riba untuk dilakukan oleh manusia. Nah, jadi ketika ada benda-benda yang dibolehkan gitu ya, ketika di sana ada dalil yang mengharamkannya, maka itu tidak boleh gitu ya. Termasuk juga khamar. Khamar itu pada awalnya dahulu dibolehkan untuk diminum oleh kaum muslimin. Namun ada peristiwa ketika Umar bin Khattab yang memimpin sholat berjamaah, beliau banyak lupa dengan ayat-ayat yang dibaca di dalam sholat tersebut, maka turunlah gitu ya ayat Al-Quran yang mengharamkan khamar gitu. Ketika ayat yang mengharamkan khamar diperkuat juga dengan dalil-dalil hadis dari Rasulullah SAW, maka khamar yang tadinya dia halal atau boleh gitu ya, status hukumnya berubah menjadi haram karena Allah mengharamkan saat itu setelah ada peristiwa asbabun nuzul yang terjadi pada saat itu gitu. Nah, jadi khamar itu haramnya itu disebabkan karena li'ainiha atau karena zatnya. Berkaitan dengan benda-benda gitu ya, kita bisa lihat mana yang dia itu berkaitan dengan hadarah atau dia hanya sekedar madaniyah. Apa itu benda-benda yang berkaitan dengan hadarah? Berarti benda-benda yang dia itu memiliki kaitannya atau keterkaitannya dengan pemahaman atau persepsi suatu ideologi atau suatu keyakinan. Contoh seperti ini, kita muslimah, kita menggunakan jilbab dan kerudung, kita menggunakan gamis dan kerudungnya, terus di atasnya kita menggunakan salib. Apakah ini boleh? Sedangkan salib itu sendiri bendanya benda yang tidak najis, misalkan dia terbuat dari besi atau dari rantai dan sebagainya, bukan benda najis, dia benda mubah. Akan tetapi karena bentuknya itu adalah salib, di mana salib ini mengandung persepsi tertentu, berarti ketika kita menggunakan salib itu kita syarat dengan keyakinan orang lain gitu ya. Maka ketika sudah berjilbab, berkerudung atau seorang muslim, dia tidak boleh menggunakan salib karena salib itu sendiri walaupun zatnya itu halal, bukan najis dari besi atau rantai, namun mengandung persepsi di dalamnya bahwa kalau menggunakan salib itu berarti kita sama dengan orang yang berkeyakinan terhadap salib tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan hadarah.